Saya ingin menceritakan perjalanan saya nge-gym udah 1,5 tahun yang hampir 2 tahun. Apa yang saya rasakan? Yang saya rasakan itu sekarang tuh lebih kelihatan saya tuh lebih segaran dari muka. Terus kelihatan yang bukan yang lemes lagi. Kalau sama yang sebelumnya tuh saya tuh selalu merasa itu ya lemes, ya kurang semangat gitu kan, apa-apa nggak kuat gitu. Kalau sekarang tuh lumayan kuat walaupun belum seberapa, karena kan namanya pengalaman itu nanti ada. Kalau seperti saya nih, kalau dibilang pengalaman ya belum terlalu pengalaman, ya dikarenakan dari segi angkatnya aja belum bisa yang kuat-kuat banget, mungkin sampai bebannya sampai full ratusan kilo itu saya belum bisa, saya akuin. Tapi nanti ketika saya udah nge-gym jalannya mungkin 4 tahun ke depan atau mungkin 3 tahun ke depan lebih cepatnya, mungkin saya akan bisa seperti tingkat yang level yang sangat tinggi, ya sangat tinggi. Nah, saya memang untuk saat ini memang nggak pakai PT. Nah, tapi saya minta tolong sama teman saya. Kebetulan teman saya ini seorang PT. Nah, jadi dia untuk mengarahkan saya. Nah, dan teman saya ini dia udah pengalaman dalam ngajar. Nah, jadi saya minta tolong kalau saya misalnya ada yang salah, gerakannya ya arahin gitu kan. Nah, tolong diarahin gitu. Saya kan dalam nge-gym ini saya hanya insting feelingnya tuh saya yakin gerakan yang begini benar. Contoh misalnya saya bergerak kayak seperti pull down lah. Nah, saya yakin gerakan ini benar. Nah, tapi teman-teman saya bilang bukan begini, gerakannya agak salah. Tapi yang benar badannya maju tapi bukan agak turun. Nah, ya kan selama ini kan saya pull down agak mundur badannya. Nah, itu teman-teman saya yang ngarahin saya kalau ada yang salah. Jadi saya pakai PT cuma pakai teman saya gitu. Nah, untuk jadwalnya saya tergantung dari PT teman saya. Nah, tapi ada juga saya yang benar-benar pure itu tanpa teman saya, nggak pakai teman saya, maksudnya saya nggak pakai PT itu ada juga kan pas saya latihan sendiri. Nah, kalau saya ikut sama teman saya, otomatis jadwalnya akan ikut sesuai dengan teman saya juga. Nggak bisa saya tentukan. Dia memang benar-benar teman saya ya, benar-benar teman masa kuliah saya lah, gitu. Jadi asli, gitu ya. Nah, teman saya ini mungkin udah nge-gym sekitar 5 tahun lebih. Jadi, wah, kalau ditanya masalah badannya udah keren, apalagi ototnya udah seperti kayak udah kebentuk banget. Nah, kalau sedangkan saya ini ototnya udah kebentuk cuma belum terlalu kelihatan besar. Nah, terus kapan saya bisa kebentuk kelihatan besar otot ini? Ya nanti ketika saya udah nge-gym bertahun-tahun, ketika saya dapat pengalamannya, dapat BB saya lebih naik. Walaupun BB sekarang saya masih 65, tapi apa saya nyerah? Saya tidak akan nyerah untuk mengejar namanya 67 kilo sampai ke 70. Saya yakin suatu saat, suatu nanti akan tembus yang namanya 70 kilo. Itulah makanya saya selalu punya semangat atau dorongan support yang sangat tinggi. Tuh, yang diawalin dari pertama kali waktu saya pernah bilang sama kalian semua ya, guys, geng, itu dari PT saya yang selalu dukung. Yang selalu bilang, "Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa berubah. Buktikan sama saudaramu. Yang dulu suka ngomongin kamu bungkuk. Tuh, yang ngomongin kamu lemah, sekarang kamu jadi tampil beda." Tuh. Makanya saya bisa begini, bisa yakin. Itu semua karena yang di awal. Tuh. Makanya kalau pemula itu juga bisa seperti saya gini. Harus yakin. Harus ada rasa percaya dirinya tinggi. Kalau baru masuk pertama kali itu kayaknya masih maju mundur. Saya juga begitu awalnya. Gitu. Makanya saya nggak terasa namanya perjalanan saya nge-gym itu sekarang ini sudah di titik 1,5 tahun.
Bulan depan udah pas 2 tahun. Ya. Udah pas 2 tahun. Ya, pas banget tuh. Kalau nggak salah di bulan April tuh pas 2 tahun ya. Nah, gitu. Udah pas 2 tahun. Makanya sudah banyak alat yang saya bisa praktekin. Ada juga yang nggak bisa gitu. Kalau saya ulang-ulang gerakannya itu saya lagi memahamin. Jangan sampai ada salah teknik lagi. Jangan sampai ada yang keliru. Apanya yang keliru? Ya dari gerakan badannya. Mungkin badannya kurang benar untuk posisi pakai alatnya. Atau mungkin kurang lurus. Kan macam-macam bentuk alatnya itu. Ya kan? Ada yang dumbbell. Ada yang bentuk plate. Ada yang mesin. Tuh. Ada yang mesin harus pakai beban plate. Itu kan harus di atur postur tubuh kita nih. Harus sesuai. Kalau postur tubuhnya misalnya asal-asalan, asal pakai alat, apa yang akan terjadi? Ya jadi nggak akan maksimal hasilnya. Gitu. Makanya itu yang susah. Sampai sekarang, sampai detik ini, yang namanya saya mengatur postur tubuh itu masih suka kebalik-balik. Ya nggak di pull down lah. Gitu. Kadang kebalik-balik. Kebaliknya gimana? Ya kebaliknya yang tadi saya bilang. Gitu. Yang tadi. Padahal masih banyak lagi. Makanya saya berusaha. Apa yang udah saya ulang ini bisa segera paham dan mahir banget. Agar saya tidak ada kesalahan. Gitu. Kalau masalah cedera itu kecil sekarang saya. Insya Allah nggak akan menjadikan cedera. Tapi kalau yang pemula itu kalau untuk cedera itu risiko pasti besar. Makanya butuh namanya bantuan personal trainer atau disebut PT singkatannya. Nah, nggak bisa kata asal-asalan gitu. Nggak bisa asal-asalan nge-gym gerak tuh nggak bisa. Kalau seperti saya, kalau dibilang asal-asalan itu juga enggak. Cuma butuh pemahiran banget dalam hal nge-gym ini. Gitu. Makanya saya bisa ngomong seperti ini. Karena apa? Saya sendiri yang menjalankan. Saya sendiri yang terbukti. Makanya saya bersyukur banget. Gitu loh. Kalau saya tidak nge-gym, apa yang akan terjadi sama diri saya yang kedepannya nanti? Yang terjadi masih lemah terus. Masih bongkok terus kayak udang. Ya kan? Masih jadi omongan sana sini. Entah ngomong dari keluarga, ngomong lagi dari mana lagi meluas. Nah sekarang setelah saya begini, ada nggak mereka ngomongin saya lagi? Satu pun udah nggak ada. Bukan saya sombong, tapi saya tuh ngomong begini itu karena sesuai kenyataan. Gitu. Nyata dan sesuai bukti real. Faktanya ada. Gitu loh. Faktanya juga ada. Gitu. Makanya saya ngomong tuh detail dan jelas. Gitu loh. Nah, yang ajarannya udah jelas dari PT yang pertama. Kalau PT teman saya, itu dia adalah teman. Itu adalah teman dia. Dan dia mengajarkan ke saya itu ya mungkin bebannya nggak terlalu berat. Mungkin banyak gerakan dasar. Ya wajar, dia kan teman saya gitu loh. Gitu. Teman saya, teman akrab saya dari waktu saya masa kuliah semester 1. Tapi dia alhamdulillah sekarang bisa jadi PT. Gitu. Bisa jadi PT dia. Dan ketemu saya kebetulan di Fitness. Ketemu. Dia mau ngajarin saya dan dia udah pengalaman 5 tahun. Nah, saya sama dia saya belum apa-apa. Belum apa-apa, masih jauh. Gitu. Nah, saya juga nggak nyangka teman saya itu bisa jadi seorang PT. Dan dia membantu saya. Gitu. Membantu semua. Gitu. Dan dia berusaha untuk benerin bungkuk saya yang tinggal sedikit lagi. Padahal kalau menurut saya itu memang kalau dilihat secara logis itu memang kelihatan sih masih cuma nggak ada tulang nonjol lagi. Yang namanya bungkuk itu kan pasti ada namanya kayak tulang nonjol-nonjol ya. Nah tapi kalau saya tuh saya merasa kalau udah saya pegang bungkuk ini kayak udah nggak ada, udah nggak parah kayak seperti awal gitu loh. Paling kalau dilihat misalnya pas jalan ya katanya tegap,
Tapi kalau pas dideketin masih agak bungkuk. Ya saya akuin emang iya. Makanya PT teman saya ini berusaha untuk benerin saya dengan cara apapun. Yang seperti kemarin, wall angel, yang gerakannya yang di dinding, terus badannya rapat semua. Nah itu salah satu untuk ngatasin bungkuk juga. Nah makanya teman saya tuh hebat, dia bisa di PT. Sama saya tuh jauh banget, jauh beda jauh. Saya nggak ada apa-apanya. Itu, saya nggak ada apa-apa sama sekali. Maka saya bersyukur, gitu. Saya bersyukur bisa ketemu, gitu. Bisa ketemu dengan teman saya dan dia yang mengajar saya sempat waktu dia jam berapa untuk ngajar saya. Sempatnya, itu. Dan saya tidak ada memaksa untuk teman saya besok latihan lagi ya, gitu. Saya nggak memaksa begitu, jadi terserah teman saya, gitu. Nah, makanya saya sangat senang banget gitu kan. Akhirnya saya bisa pakai PT, tapi PT-nya itu teman saya sendiri. Gitu, teman saya sendiri itu. Nah, saya buat apa pakai PT? Membenarkan gerakan yang masih ada salah-salah. Ada yang beberapa benar, ada yang beberapa salah. Ya. Ada yang salah. Enggak semuanya benar. Misalnya gini, 30% itu ada yang salah misalnya. Nah terus 50 atau 60 itu udah benar semua. Nah ini harus dibenerin gerakannya supaya nggak ada keliruan, nggak ada kesalahan. Tuh, kalau saya untuk memakai alat itu kedepannya pasti aman, nggak ada ya katanya fatal apa itu, nggak ada lah. Itu sudah jauh banget ya, karena kan saya juga hampir mengarah pengalaman lah nanti ke depannya gitu ya. Nah, apa kalian bisa seperti saya gini? Pasti bisa. Pasti. Nggak ada yang kata gak bisa. Pasti semuanya bisa. Tuh. Nah itulah perjalanan saya seperti itu. Ya. Nah, saya kira nge-gym ini saya baru berjalan 2 bulan. Tapi ternyata udah lebih. Gitu. Udah lebih banget. Waktu saya masih di Pit Hub, sekarang saya pindah ke World Fitness. Tiba-tiba ketemu sama teman saya, seorang PT. Nah siapa yang nyangka gitu ya. Nah jadi guys, geng ya, tetap selalu menyupport, dukung saya dengan subscribe, di like sebanyak mungkin, ditonton juga ya. Bagi yang belum subscribe, bagi yang sudah subscribe, diusahain cepat nonton dan di like juga. Ikutin terus perkembangan saya yang terbaru. Kalau memang ada yang terbaru, jangan bosan-bosan dengaran ocehan saya ya. Mudah-mudahan kedepannya akan terus ada dobrakan yang terbaru, bukan hanya nge-gym saja, bukan hanya kegiatan saja, jadi semuanya nanti saya ceritain. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan saya ini adalah yang terbaik buat kalian semua ya. Pokoknya jangan bosan-bosan dengan omelan saya. Omelan saya ini adalah manfaat buat kalian semua. Untuk suatu hari atau suatu saat atau suatu nanti. Percayakan itu, harus yakin. Apa yang saya bilang ini ya.